Halo sobat, pintu teater satu telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film yang berjudul Novocaine. Bayangkan jika kamu hidup tanpa bisa merasakan sakit. Kedengaran seperti kelebihan super bukan? Tapi di tangan Nathan Kane, kondisi langka itu justru menyeretnya ke dalam dunia kejahatan yang brutal dan penuh pengkhianatan. Inilah kisah dari Novocaine. Film aksi komedi rilisan 2025 yang membawa kita mengikuti perjalanan seorang pria biasa yang terpaksa berubah jadi pahlawan tak terduga demi menyelamatkan seorang yang ia cintai. Lantas bagaimana keseruan film ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Nathan hanyalah seorang manajer bank biasa, menjalani hari-harinya dengan tenang di San Diego. Dulu dia kerja di Credit Union di San Diego. Hidupnya gitu-gitu aja, bangun pagi, sikat gigi, mandi, karena dia nggak bisa ngerasain sakit fisik. Dia bahkan cuma bisa minum cairan doang biar nggak sengaja gigit lidah sendiri. Sampai akhirnya muncul pegawai kontrak bernama Sherry. Cuma gara-gara satu tatapan gak sengaja, si Nathan yang udah jomblo 10 tahun langsung ngerasa jantungnya deg-degan. Tapi lihat muka manajer langsung membawa dia balik ke kenyataan. Kerjaan Nathan tiap hari itu nagih duit dari pelanggan. Kalau ada orang tua yang gak bisa bayar barang, Nathan gak punya pilihan selain nyita barang jaminan. Tapi ngelihat si kakek itu kelihat nelangsa banget, Nathan kasihan dan akhirnya mutusin buat ngasih tenggat waktu sampai Thanksgiving. Siapa tahu masih sempat ngumpulin duit buat pertahanin tempat yang penuh kenangan sama istrinya yang udah meninggal. Habis kerja, walaupun badan enggak ngerasa capek, Nathan pengen manjain diri dengan secangkir kopi. Tapi tiba-tiba Sherry manggil dari belakang dan tanpa sengaja nyiram air panas ke Nathan. Nyadar apa yang dia lakuin, Sherry panik banget dan pengen langsung ngobatin lukanya. Tapi Nathan tenang-tenang aja, kayak yang kebakar itu bukan dia. Sherry jadi agak kaget, dia takut dipecat gara-gara insiden tersebut. Tapi Nathan bilang dia nggak akan ngelakuin itu. Akhirnya Sherry ngajak dia makan siang buat minta maaf. Awalnya Nathan nolak, tapi dia mikir ini mungkin kesempatan bagus buat lepas dari status jomblo. Ini pertama kalinya Nathan makan siang bareng orang lain. Sherry juga agak heran karena biasanya dia cuma ngelihat Nathan di kantor. Dan kelihatannya Nathan itu orang yang gak jago sosialisasi. Sherry mesen pie apel persik, sementara Nathan pesen smoothie roti. Tapi pas Sherry nyodorin pie buat dicoba, Nathan tiba-tiba bereaksi keras banget. Sherry kaget ngelihat reaksi segitunya. Ngerasa dia agak sadar, Nathan akhirnya ngejelasin kalau dia punya penyakit bawaan yang nyerang sistem saraf. Jadi dia nggak bisa ngerasain sakit atau suhu panas dan dingin. Makanya dia nggak bisa makan pie atau makanan padat lain, takutnya malah gigit lidahnya sendiri. Tapi setelah dengar penjelasannya, Sherry malah kagum. Katanya kalau Nathan nggak bisa ngerasain sakit, berarti dia kayak superhero dong. Padahal kenyataannya nggak ngerasain sakit tuh seram banget. Bayangin nginjek paku, darah udah netes di mana-mana, tapi kita nggak ngerasa apa-apa. Dan itulah yang menyebabkan masa kecil Nathan habis di rumah sakit. Tapi pie apel persik buatan Sherry itu kelihatannya enak banget. Karena penasaran akhirnya Nathan nekat nyobain. Dia bersumpah itu adalah makanan yang terenak yang pernah dia coba. Ngelihat ekspresi asing dari Nathan, Sherry malah ngajak dia ke bar buat party bareng lain kali. Tapi Nathan jadi ragu, takut malah ngerusak semuanya. Akhirnya dia pun curhat kepada satu-satunya teman yang bernama Roscoe. Roscoe bilang, udahlah bro jangan overthinking. Sekarang ada cewek ngajak lo ke bar. Kalau lo gak bersikap seperti cowok sejati lo bakal nyesel seumur hidup. Tapi pas udah sampai depan bar, Nathan masih aja grogi sampai gemeteran. Buat dia bar itu dunia yang benar-benar baru. Sebelumnya hidupnya cuma muter antara rumah dan kantor. Tapi pas ngelihat Sherry muncul dengan dandanan kece, Nathan langsung sadar. Dia gak mau lagi balik ke hidup lamanya yang monoton. Sherry sendiri ternyata yatim piatu. Sebelum umur 12 tahun dia hidup gelandangan. Numpang sana sini, sampai akhirnya dia diadopsi. Sekarang dia punya kakak angkat dan orang tua angkat yang sayang banget sama dia. Tapi dia gak suka jadi beban buat orang lain. Jadi setelah umur 18 dia mutusin buat pindah dan hidup mandiri. Dia dan Nathan itu kayak dari dua dunia yang berbeda. Tapi justru karena mereka punya topik yang saling ngelengkapin. Mereka jadi nyambung banget pas ngobrol.
Tapi tiba-tiba ada tamu nggak diundang yang ganggu kencan mereka. Kayaknya itu teman SMA-nya Nathan. Begitu lihat Nathan masih hidup, rahangnya nyaris jatuh saking kagetnya. Dia jelas tahu Nathan nggak bisa ngerasain sakit. Jadi walau cuma mau nyapa, dia tetap nyempetin buat ngejek. Tapi Nathan udah biasa. Dulu malah pernah dapat yang lebih parah, kayak dipanggil nama-nama jahat, dijadiin samsak kalau mereka lagi kesel. Bahkan buat ke kamar mandi aja dia harus ngatur waktu. Soalnya karena nggak bisa ngerasain dia pernah ngompol tanpa sadar. Itu hal yang bikin dia malu banget. Nah pas dia keluar dan lihat cowok itu lagi godain Sherry, Nathan jadi ngerasa campur aduk. Tapi nggak nyangka Sherry malah ngebela dia. Dia nantangin siapa di antara mereka berdua yang bisa minum minuman keras super strong buatan khusus tanpa nunjukin ekspresi apapun. Dialah yang boleh deketin dia. Teman lamanya langsung tumbang, habis minum ia batuk-batuk parah. Ingus dan air mata ngocor semuanya. Sementara Nathan datar-datar aja nontonin si cowok itu kayak badut. Ini pertama kalinya Nathan bisa ngerasa bangga di depan orang-orang banyak. Akhirnya Sherry pun pulang bareng sama dia. Pas sampai rumah Nathan, Sherry ngeliat rumahnya penuh buku. Kayaknya Nathan baru selesai baca buku tentang cara ngedate sama cewek. Gayanya Nathan tuh kayak cowok seni banget. Tapi pas Sherry ngeliat tato di lengan Nathan, matanya langsung membesar. Tatonya ternyata nyambung dari lengan sampai ke seluruh badan. Semuanya digambar sendiri. Sherry sampai nggak percaya, badannya yang seksi itu kayaknya butuh waktu dan usaha luar biasa buat ngegambar semua itu. Terus Sherry nanya, kalau lo nggak bisa ngerasain sakit, berarti nggak bisa ngerasain enak juga dong. Sambil setengah narik, setengah nindihin Nathan pelan-pelan, Nathan ngerasa kepalanya mau meledak. Dia nggak begitu ingat apa yang terjadi malam itu, tapi ranjang yang hangat dan catatan kecil dari Sherry di bantal ngebuktiin kalau semua itu beneran kejadian. Itu bukanlah mimpi. Ini pertama kalinya Nathan ngerasa hidupnya penuh dengan harapan. Semua hal kelihatan indah. Dia bahkan semangat makan roti dan pas ngaca lihat lidahnya masih utuh. Dia sampai teriak kegirangan. Boneka panjang di kantor juga tiba-tiba kelihatan lucu. Dia nggak sabar pengen cepet-cepet kelarin kerjaan hari ini. Tapi justru pas dia ngerasa hidupnya lagi naik-naiknya, tiba-tiba 3 orang pakai kostum Sinterklas masuk ke dalam bank. Perampokan mendadak itu bikin suasana jadi kacau. Semua orang langsung tiarap nutupin kepala. Salah satu perampok narik manajer bank, maksa buka pintu berangkas. Tapi si manajer keras kepala banget. Meskipun udah dipukulin sampai berdarah-darah, dia tetap nggak mau membukanya. Pas rebutan, topeng salah satu perampok jatuh dan dor, suara tembakan terdengar. Otaknya manajer nyiprat ke arah Sherry. Pas polisi mulai datang, perampok itu narik Nathan buat dijadiin sandra. Karena Nathan gak mau nurut, dia langsung dipukul keras. Manajer udah tewas dengan mata terbuka dan Nathan juga kayaknya bakal nyusul. Tapi tiba-tiba Sherry yang berdiri dekat situ ngomong, nyoba untuk ngebujuk. Sayangnya si perampok yang udah kehilangan kesabaran malah makin marah. Demi nyelamatin Sherry, dia akhirnya ngasih tahu kode berangkas ke perampok itu. Pas mereka siap kabur, polisi udah nyampe. Buat bisa lolos dari kepungan, si perampok narik Sherry jadi tameng. Ngebuat polisi nggak berani nembak dan akhirnya nurunin senjata. Nggak disangka ini malah ngasih celah buat para perampok itu kabur. Peluru berhamburan kemana-mana, banyak polisi yang terkena, ada yang terluka, bahkan sampai ada yang tewas. Nathan merangkak keluar dan ngeliat kekacauan di luar. Dilihat Sherry lagi dibawa kabur sama perampok. Tanpa pikir panjang Nathan langsung lari keluar, niatnya mau nyetir mobil polisi buat ngejar mereka. Tapi dia lihat ada polisi yang jatuh, kesakitan di tanah. Setelah berdebat sama dirinya sendiri, dia tetap milih buat ngelepas sabuknya dan pakai buat ngebendung pendarahan si polisi. Habis itu walau sempat ditentang sama polisi lain, dia ambil pistol dari tanah dan langsung tancap gas ngejar para perampok. Kirain semua udah kelar, nggak taunya Nathan yang tadinya nyelamatin polisi sekarang malah gila-gilaan ngejar mereka. Perampok yang paling belakang langsung nembakin peluru ke arah Nathan, tapi nggak bisa ngegoyangin dia. Perampok itu sadar kalau yang dikejar ini orangnya nekat banget, langsung mutusin buat misah jalan. Akhirnya mereka pun langsung mutusin buat pisah jalan. Nathan yang bingung harus ngikutin yang mana, akhirnya asal pilih aja. Tapi sialnya dia malah dibawa ke jalan buntu. Sherry nggak ada di mobil itu. Dengan terpaksa Nathan ngeluarin pistolnya dan ngancam perampok itu buat nyerah.
Ngelihat tangan Nathan gemetar pas megang pistol, si perampok tahu kalau si Nathan ini pemula. Dia langsung ambil pistol Nathan. Nathan ngumpet di bawah meja sambil mikirin cara kabur. Pas perampoknya lengah, dia nyambar wajan panas dan hajar tangan perampok tersebut. Perampoknya masih nyoba ngambil pistol lagi. Tapi karena wajannya panas banget, dia malah teriak kesakitan. Kepepet, Nathan lemparin pisau ke rompi anti peluru perampok tersebut, tapi nggak ngaruh. Akhirnya dia ambil satu karung tepung, dilempar ke kepala perampoknya, terus dia buru-buru nyari barang lain yang bisa dipakainya. Ini pertama kalinya Nathan ngebunuh orang. Dia langsung bengong di tempat ngelihat kondisi si perampok yang ngenes banget sampai bikin dia mual dan muntah. Tapi dia tetap tahan rasa enaknya. Dia cari dan ambil HP dari tubuh si perampok. Terus motoin mayatnya. Habis itu dia kabur bawa mobil kembali. Udah kepepet banget, dia akhirnya nelpon Roscoe buat minta bantuan. Dia bilang ke Roscoe kalau dia baru aja ngebunuh perampok dan dia juga ketembak. Roscoe masih bingung dengar ceritanya, tapi Nathan minta tolong supaya dia cek info dari HP si perampok. Roscoe akhirnya setuju bantuin. Baru deh Nathan bisa sedikit lega. Tapi sekarang dia harus cari cara buat ngobatin lukanya dulu. Sementara itu polisi udah sampai di TKP perampokan. 2 agen FBI datang buat periksa tempat kejadian. Agen FBI kulit hitam nemuin sabuk Nathan dan sempat ngecek sebentar. Sementara itu pemilik sabuk itu, Nathan, lagi ada di toko perkakas. Berusaha ngeluarin peluru dari lengannya. Tangan kanannya juga udah kebakar parah dan dia cuma bisa ngebalutnya seadanya. Terus dia ambil pisau kecil, ngebuka lukanya sedikit dan pakai tang buat cabut peluru dari lengannya. Si pemilik toko yang udah tua cuma bisa ngeliatin dia dengan mata melotot. Apalagi pas ngeliat Nathan pakai lem super buat nutup luka tersebut. Karena kehilangan banyak darah, kepala Nathan mulai pusing. Dia langsung ambil suntikan adrenalin dan nyuntikin ke dirinya sendiri. Efeknya langsung terasa dia jadi lebih siaga. Setelah beres ngurus lukanya sendiri, langkah Nathan selanjutnya adalah nyelamatin Sherry. Mayat perampok yang dibunuh Nathan juga akhirnya ditemukan polisi. Lokasinya berantakan dan cara matinya cukup kejam. Agen FBI kulit hitam dapat info dari saksi mata bahwa si pembunuh itu adalah orang gila yang pakai dasi. Kemungkinan besar adalah si asisten bank yang lagi mereka cari. Sekarang setelah punya nomor HP Nathan, agen FBI cewek langsung nelpon dia. Dia pelan-pelan coba ngebujuk Nathan buat nyerahin diri dan ngembalikin uangnya. Biar dia bisa bantuin Nathan buat dapat hukuman yang lebih ringan. Tapi setelah sadar kalau polisi udah nganggep dia tersangka, Nathan jadi panik dan buru-buru ngejelasin kalau dia cuma pengen nyelamati pacarnya. Walaupun polisi janji bakal bantu nyelamatin Sandra itu. Nathan udah tahu banget statistiknya. 75% Sandra biasanya tewas dalam waktu 3 jam sejak diculik. Pernah gak sih lo bayangin anak lo sendiri di Sandra? Kira-kira bisa gak nunggu orang lain buat nyelamatin? Agen FBI cewek itu langsung diem. Soalnya alasan Nathan emang masuk akal banget. Jadi panggilan ayo jalan dari dia ke Nathan adalah bantuan paling besar yang bisa dia kasih saat itu. Di sisi lain, para perampok yang tersisa nungguin terus, tapi temennya nggak balik-balik juga. Suasana mulai tegang. Pemimpin mereka Simon coba nenangin yang lain, tapi tiba-tiba scene berpindah ke Sherry. Ternyata Sherry ini juga anggota geng perampok itu. Dan lebih gilanya lagi, dia adalah adik dari Simon, si pemimpin geng. Simon kira Sherry kesel karena rencana mereka gagal, tapi ternyata Sherry lagi mikirin Nathan. Soalnya Simon udah janji gak bakal ada yang terluka, tapi dia malah bunuh orang. Kalau aja waktu itu Sherry gak sibuk godain Nathan dan bisa dapetin kombinasi brankas lebih cepat, mereka gak bakal seberantakan ini. Sekarang Simon cuma peduli soal satu hal, bisa dapat uang dan kabur ke Meksiko. Siapapun yang ngalangin rencananya bakal dia hancurin tanpa ampun. Di saat yang sama, Nathan yang ngikutin petunjuk dari Roscoe akhirnya nemuin tempat tinggal salah satu perampok. Dia coba ngelabuin dan ngira bakal ketemu Sherry lagi dalam waktu dekat. Tapi ternyata yang nungguin dia malah cowok gede banget dan kekar pula. Baru sadar ada yang gak beres, Nathan udah telat buat kabur. Jadi dia coba tetap kalem, nunjukin tato di badannya. Terus basa-basi sama si cowok gede tersebut. Katanya dia direkomendasiin sama temennya juga dan pengen punya tato kayak gitu karena kelihatan keren. Tapi lama-lama cowok gede itu curiga juga.
Pas dia buka sarung tangannya dan ngambil pisau, Nathan langsung gercep nembakin pistol ke arah kepalanya. Awalnya dia pikir udah unggul, tapi pistolnya malah ditampol jatuh. Untungnya Nathan bisa ngelak, kalau enggak kepalanya udah hancur kena hantaman. Nathan lawan sekuat tenaga, tapi jelas kalah kuat. Dia ngerasa tulang rusuknya retak, tapi karena adrenalinnya tinggi, dia nggak ngerasa sakit. Dia ngelihat pecahan kaca di lantai dan terus dapat ide. Dia bungkus pecahan kaca itu di tangannya, terus mukulin si cowok gede. Ngelihat tangan Nathan dibungkus kaca gitu, si cowok sampai ngeri sendiri. Tapi karena pukulannya kurang efektif, Nathan ambil pulpen dari lantai dan nusuk dia berkali-kali. Setelah pertarungan brutal itu, akhirnya si cowok gede nyebutin nama lengkap si perampok yang punya tato. Nathan langsung ngasih info itu ke Roscoe, dan Roscoe dengan cepat dapetin data lengkap si pemimpin geng. Ternyata semua anggota itu adalah veteran perang dari Irak. Pantesan mereka terlatih banget. Polisi biasa mah nggak sanggup ngadepin dia. Sebelum cabut, Nathan sempat-sempatnya bersihin luka pakai hand sanitizer berbasis alkohol. Sementara itu Sherry masih belum tahu seberapa besar harga yang harus Nathan bayar buat nyelamatin dia. Di sisi lain, abang dari perampok yang Nathan bunuh di dapur nggak bisa diem aja. Dia nggak tahu kalau adiknya udah mati, malah ngira adiknya pulang ke rumah. Nathan Ibato Royko juga lagi menuju ke rumah perampok itu. Pas dia buka pintu dan masuk, ruangan itu kelihatan suram, kayak nggak ada yang tinggal di situ. Tapi begitu dia nginjek lantai, tiba-tiba anak panah kecil nyasar dan ngelukain punggungnya. Baru deh dia sadar kalau dia udah ngaktifin jebakan. Tapi ini baru awalnya saja. Anak panah dari crossbow di dapur langsung nembus dua kaki Nathan kayak tusukan sate. Karena dua jebakan berturut-turut, sekarang Nathan juga harus cari sesuatu buat ngetes jalan. Siapa sangka lorong yang paling kelihatan berbahaya ternyata malah aman-aman saja. Nathan ngedumel dalam hati nyumpahin seluruh keluarga si perampok. Kemudian dia nyari kemana-mana tapi nggak nemu petunjuk yang berguna. Tapi pas dia mau keluar dari ruangan, malah kena jebakan lagi. Kali ini dia digantung terbalik. Udah mentok, dia cuma bisa manggil Roscoe minta tolong. Bilang kalau dia kena jebakan dan nggak bisa bergerak. Awalnya Roscoe ogah bantu karena nggak mau ribet. Tapi pas Nathan ngomong ke dia kayak ke teman beneran, rasa setianya muncul. Roscoe bilang dia bakal naik Harley-nya dan sampai dalam 10 menit lagi. Tapi siapa sangka si perampok malah udah pulang duluan. Pas lihat semua jebakan udah ke-trigger, dia langsung siaga. Dan begitu lihat Nathan yang lagi tergantung di situ, suasananya jadi super awkward. Nathan bilang dia cuma maling apes yang salah masuk rumah. Tapi alamat yang dia pegang malah ngebongkar identitas aslinya. Pas si perampok siap-siap interogasi, pemimpinnya Simon nelpon. Berita di TV bilang kalau saudaranya tewas yang mati di dapur itu. Mikir kematian saudaranya ada hubungannya sama Nathan, si perampok ngamuk dan pengen langsung bunuh Nathan. Tapi dia ngerasa kalau Nathan mati cepat gitu doang tuh terlalu gampang. Jadi dia mikir buat menyiksanya terlebih dahulu. Nathan berusaha ngulur waktu berharap Roscoe datang nyelamatin dia. Tapi si perampok malah mau ngeluarin mata Nathan. Please, not the pliers. God, please no. Whoa, this. We're leaving in 30 minutes. Get your ass back here. Yeah. Actually, don't do that. Hey, I'm sorry. Pas momen kritis itu Roscoe datang pakai baju pemadam kebakaran, nendang pintu, ngasih tinju maut ke si perampok dan nyelamatin Nathan. Tapi Roscoe yang dilihat Nathan ini nggak kayak bayangannya waktu lihat online. Roscoe lihat situasi gawat, buru-buru cari senjata. Si perampok ngeluarin pisau mau bunuh Nathan. Roscoe nyemprot mukanya pakai alat pemadam api, bikin dia nggak bisa lihat. Perampok ngamuk dan langsung mencekik lehernya kuat-kuat. Anak panah yang masih nancep di kakinya ngasih secercah harapan. Nathan pakai sisa tenaganya buat jepit kepala si perampok pakai kakinya sampai jatuh. Sekarang kondisi Nathan parah banget, susah dilihat. Roscoe yang sudah bebas dari jebakan langsung bantuin kasih perban seadanya. Mereka tahu Nathan masih harus nyelamatin Sherry. Tapi tiba-tiba polisi udah ngikutin jejak mereka dan sampai di lokasi.
Waktu Roscoe naik ke Harley dan pergi, polisi dan agen cewek kulit hitam malah nyangka dia itu Nathan dan langsung ngejar pas mereka berhasil ngehadang motornya Roscoe. Baru deh sadar kalau mereka ketipu. Sementara itu Nathan berhasil dapetin HP si perampok yang barusan mati dan ngegunain itu buat nyari tempat persembunyian terakhir mereka. Di markas, Simon masih nungguin anak buahnya balik sebelum kabur ke Meksiko. Tapi saat itu, Sherry malah pengen pergi. Dia sadar kalau yang Simon sayang cuma dirinya sendiri. Simon kecewa berat dan buat ngilangin masalah, dia mutusin buat bunuh Sherry. Tapi tepat saat itu, Nathan datang, nyuruh dia lepasin Sherry. Dia masih ngira Simon mau bunuh Sandra. Simon bener-bener gak nyangka, baru tahu kalau Nathan itu adalah pegawai bank yang udah ngebunuh 2 anak buahnya dan sekarang datang buat nyelamatin adiknya sendiri. Simon gak sengaja bilang ke Nathan kalau Sherry itu sebenarnya saudara perempuannya dan semua perampokan ini ternyata udah direncanain dari awal sama mereka berdua. Nathan cuma dijadiin pion doang, seketika Nathan langsung kehilangan semangat buat ngelawan. Dia baru sadar cinta yang dia rasain selama ini ternyata cuma bohong dari awal. Simon langsung manfaatin kesempatan itu buat nyerang balik. Dia ngerebut senjatanya Nathan, terus ngasih uppercut yang bikin Nathan tumbang. Simon gak ada niat buat ngebiarin Nathan hidup. Dia nyeret Nathan ke dekat mobil. Niatnya mau ngeliling kepala Nathan pakai ban mobil. Tapi pas detik-detik Nathan mau mati, hati nurani Sherry muncul. Dia dorong Simon sampai jatuh dan nyelamatin Nathan. Ngelihat adiknya ngelakuin hal itu lagi, Simon gak percaya. Cuma karena cowok ini adiknya sendiri berani ngelawan keluarganya. Sherry awalnya mikir kakaknya enggak bakal bunuh dia, tapi detik berikutnya senjata udah nempel di kepalanya. Pas Simon mau narik pelatuk, polisi datang tepat waktu dan langsung nembak Simon sampai mati. Nathan dan Sherry pun selamat. Tapi Sherry tetap harus diproses hukum karena ikut ngerampok dan jadi komplotan pembunuh. Nathan dibawa ambulans buat dirawat, lalu ditahan juga karena dia bisa kena banyak tuduhan. Simon yang dikira udah mati ternyata bangkit kembali. Dia nembak dan ngelukain polisi, terus nembak juga agen cewek kulit hitam yang gak sempat bereaksi. Dia bahkan ngebunuh petugas medis, ngerebut ambulan dan kabur ke pelabuhan. Ternyata ambulans itu memang buat bawa Nathan ke rumah sakit. Nah, Nathan diam-diam mulai bergerak dari belakang. Si agen cewek yang luka masih sempat mimpin Sherry dan Roscoe buat ngejar Simon. Nathan pelan-pelan berdiri tapi tetap ketahuan dan dilumpuhin Simon. Pas Simon mau ngeluarin pistol, Nathan nekat ambil tabung oksigen dan mukul tangan Simon yang memegang senjata. Terus dia ambil pistol yang jatuh, niatnya mau nembak Simon, tapi sayangnya pelurunya habis. Sementara itu Sherry tahu kakaknya mau kabur lewat dermaga 7 buat naik kapal ke Meksiko. Jadi dia ambil jalan pintas buat ngehadang. Di sisi lain Nathan juga enggak diam di ambulan. Dia cari-cari alat dan nemuin alat kejut jantung alias defibrilator. Idenya mungkin gila, tapi pas alatnya udah penuh daya, dia langsung tekan ke dada Simon. Dia mau ngecek Simon udah mati atau belum, tapi malah didorong jatuh. Simon ngambil kabel dan mulai mencekik Nathan. Meski Nathan udah nyabet dia pakai pisau bedah lebih dari 10 kali, Simon malah makin kenceng mencekiknya. Nathan berjuang sekuat tenaga dan akhirnya berhasil lepas. Sherry bilang ke Roscoe buat jagain agen cewek dan bawa dia ke rumah sakit. Sementara dia lari ke arah suara perkelahian. Waktu itu Nathan udah kehabisan darah dan hampir nggak punya tenaga. Pas Simon mau nginjek kepala Nathan, Sherry langsung nembak kakaknya. Dia pengen nyelesain semuanya tapi malah ditarik sama Simon. Rasa sakitnya bikin Sherry nggak bisa berdiri. Di saat kritis itu Nathan ngelihat satu harapan terakhir, suntikan adrenalin di kotak P3K. Dia langsung suntik ke dirinya sendiri. Simon gak nyangka Nathan yang dia remehkan ternyata masih bisa ngelawan. Setelah Sherry aman, Nathan akhirnya tumbang dan pingsan.
Pas Nathan bangun di rumah sakit, orang pertama yang dia lihat adalah Roscoe. Roscoe nyebutin semua luka Nathan, patah tulang di lengan kanan, luka bakar parah, tulang rusuk, banyak yang patah, gegar otak, dan hampir kena serangan jantung gara-gara overdosis adrenalin. Tapi Nathan bisa bangun lagi aja itu udah sebuah keajaiban. Pas dia nanya soal Sherry, agen cewek yang udah pulih baru balik dari pengadilan dan bilang, mending lo mikirin diri lo dulu. Nathan dituduh melakukan pembunuhan, ngebut ngawur, dan berbagai penyelenggara lain. Tapi karena tindakannya bantu polisi ngebongkar kasus perampokan bank, itu jadi nilai plus. Si agen cewek juga sengaja bilang ke hakim kalau Nathan itu cuma pegawai bank. Jadi hukumnya nggak bakal seberat itu. Begitu dia keluar dari rumah sakit, hal pertama yang Nathan lakuin adalah menjenguk Sherry. Sherry diputusin bersalah sebagai komplotan dan harus masuk penjara di beberapa bulan. Tetapi mungkin buat mereka ini cuma perpisahan sebentar saja. Nathan bersyukur karena Sherry udah ngebawa dia keluar dari dunia lamanya yang tertutup. Makanya di dada yang dulu kosong, sekarang dia tato wajah Sherry. Semuanya mulai berubah ke arah yang lebih baik. Kayak pertama kali dia nyobain pie apple campur persik. Hidupnya bakal punya banyak hal pertama yang baru. Dan ya, film pun tamat.